Salam Pramuka, selamat siang adik-adik semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan pada hari ini. Seperti biasa, hari ini adalah Jumat pertama kalian saatnya untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Untuk pertemuan di awal semester ini kita akan berlatih tentang materi semapur. Ya. Semapur itu apa? Semapur itu adalah cara pemberian isyarat kepada seseorang yang terpisah jarak yang jauh. Bisa di pegunungan, bisa di lautan, yang pada jarak yang jauh sehingga suara kita tidak terdengar. Kemudian kita memerlukan yang namanya isyarat. Untuk isyarat tersebut namanya semapur. Itu biasanya menggunakan, kalau misalkan di laut dia menggunakan dayung, ya dayung. Kalau misalkan di gunung ada ranting, bisa bukan ranting ataupun dengan tongkat. Tetapi untuk di kita alatnya tersedia namanya semapur ya, untuk memudahkan pemberian isyarat kepada teman atau kepada sahabat yang memerlukan bantuan atau mengajak berbicara. Untuk semapur seperti ini ada kayu yang diikat dengan bendera. Ada kayu yang diikat dengan bendera. Warnanya merah dan kuning ya. Ada dua. Untuk jelas apa itu semapur, setelah ini kalian tentunya akan dilatih dengan kakak kita. Kak Yadi nanti akan memandu kalian belajar semapur dari abjad A sampai abjad Z. Jadi ketika melihat aba-aba semapur nanti akan bisa mengartikan bahasa apa yang diberikan oleh teman kita atau orang yang meminta tolong kepada kita. Seperti itu. Setelah ini kalian akan bergabung bersama Kak Yadi. Kita panggil Kak Yadi. Kak Yadi. Salam Pramuka, apa kabar adik-adikku semuanya? Hari ini kita akan masuk materi Pramuka. Materinya adalah tentang semapur. Karena memang masih pandemi, walaupun ini berada di sekolah dan tidak ada siapa-siapa, tapi namanya kesehatan harus tetap dijaga. Dan saya masih menggunakan masker. Dan adik-adik pun ingat, kami tetap mengingatkan dan mengempanyekan kepada adik semuanya, kalau kemana-mana tetap memakai masker. Seperti ini adik-adik. Hari ini kita akan belajar semapur seperti halnya Kak Yanto tadi bilang. Semapur adalah salah satu isyarat sandi untuk menginformasikan sebuah berita kepada orang lain ketika kita sudah tidak bisa menyuarakan aspirasi kita. Seperti rakyat tidak bisa menyuarakan aspirasinya kepada wakil rakyat. Makanya pakai semapur. Nah, semapur ini menggunakan bendera merah dan kuning, jadi menggunakan tongkat ukuran sekitar 45 cm. Dan nanti kita akan belajar mulai dari huruf A sampai Z serta aba-aba pengirimannya. Jangan lupa adik-adik tetap ikuti kegiatan ini. Kita pegang seperti ini. Nah, memegangnya seperti ini adik-adik semuanya. Kenapa seperti ini? Biar tidak jatuh. Jadi ada pijakan di sini, tangan satu jari tunjuk untuk memijak di sini kepada tongkat bendera semapurnya. Pertama, posisinya seperti ini ketika kita mengirimkan aba-aba. Nah, mengirimkan aba-aba ditutup seperti ini hanya kalau kita sedang siap. Setelah itu, ketika kita akan mengirimkan aba-aba, kita akan mengirimkan sebuah pesan, maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Kita membentangkan dua tangan, membentuk huruf U dan R selama beberapa kali sampai ada jawaban dari orang yang menerimanya. Seperti ini huruf U, nah ini U dan huruf R. Jadi terus menerus seperti ini sampai ada jawaban dari orang yang di bawah. UR artinya siap untuk mengirimkan pesan. UR. Lalu orang yang mendapat kiriman pesan, misalkan ketika dari gunung dia melihat ada sebuah pesan akan disampaikan oleh seorang yang di atas gunung, maka dia harus menjawab dengan membentangkan tangan membentuk huruf K. Ini namanya K. Nanti lebih lanjutnya kita akan belajar ya adik-adik ya.
di huruf A sampai Z. Ini kita prolog saja dulu. Ini namanya huruf K. Jadi ketika U R maka dijawab adalah K seperti ini. Nah, itu ya cara mengirim pesan. Jika pesannya sudah selesai, maka kita akan menuliskan atau membentangkan tangan dengan menyebutkan atau membentangkan tangan membentuk huruf A dan R. Jadi A, R, A, R. Ini huruf A ya. Nah ini huruf A seperti itu. Oke, kalau jawabannya kalau salah itu bisa membentangkan huruf E seperti ini. Huruf E. Itu ya, adik-adik ya. Dan metode kegiatan Sandi Semapur itu sangat gampang sekali. Jadi setiap huruf itu menaikkan tangan sejauh atau sepanjang 45 derajat. Jadi dimulai seperti ini akan naik lagi 45 derajat setiap huruf. Itu satu tangan itu dari huruf A sampai huruf H. E, F, G. Oh maaf, sampai huruf G ya. Sampai huruf G. Setelah itu baru yang lainnya akan menggunakan dua tangan. Maksud saya sampai huruf G. Oke, lebih lanjutnya akan kita pelajari di video berikut ini. Selanjutnya adalah kita mempelajari namanya huruf dalam semapur. Tadi sudah disebutkan sama saya oleh Kak Yadi bahwa setiap huruf itu menaikkan tangan setinggi 45 derajat. Itu dari mulai huruf A sampai G. Huruf selanjutnya itu menggunakan dua tangan kita, dua bendera. Oke, dimulai dari huruf A. Seperti ini huruf A. Huruf A. Lanjutkan huruf B seperti ini. Huruf C, huruf D. Tangannya lurus ya. Huruf E itu menggunakan bergantian tangan kiri seperti ini. Huruf F, huruf G. Nah, jadi dari huruf A, B, C, D menggunakan tangan kanan, satu tangan. Huruf E, F, G itu menggunakan tangan kiri. Jangan lupa kira-kira oleh kalian 45 derajat. Dan jangan lupa tangannya diluruskan, jangan asal gini. Karena itu akan berbeda makna. Jadi tangannya seperti itu terus. Makanya megangnya seperti ini. Itu tadi huruf A sampai huruf G. Kita akan mempelajarinya di video selanjutnya untuk huruf H sampai huruf Z selanjutnya. Karena akan menggunakan dua tangan. Selamat melanjutkan dan menikmati. Adik-adik, di video selanjutnya adalah setelah tadi kita sudah mempelajari huruf A sampai G, maka kita akan lanjutkan mulai dari huruf H. Huruf H seperti ini. Jadi menggunakan dua tangan. Tangan kanan masih di bawah. Tangan kiri mulai di atas. Ini huruf H. Huruf I maka dia akan harus naik tangan kirinya sejauh 45 derajat. I. Nah, ini huruf I. Pandangan kita tetap ke depan. Huruf J itu kebalikannya, dia maka tangannya diangkat ke sini. Huruf J. Jadi berbeda dengan huruf sebelumnya, maka huruf J seperti ini. Selanjutnya, setelah itu kita akan menaikkan tangan kita yang kiri membalikan dan tangan kanan. Huruf K. Nah, K, L, M seperti ini adik-adik, lurus. Dagingnya masih di sini. N. Saya ulangi lagi ya. Huruf H, I, J. Ingat J spesial, dia dibalikan seperti J. K kembali lagi ke sini, K. L, M, N. Gimana adik-adik? Paham kan ya? H, I, J, K, L, M, N. Paham kan? Kalau paham, silahkan bisa dipraktekkan oleh adik. Setelah ini Kak Yadi akan berikan video huruf setelah huruf N, huruf O, P, Q, dan selanjutnya. Selamat melihat dan menikmati. Oke adik-adik, kembali lagi di part selanjutnya. Itu video tentang huruf O sampai huruf Z. Nah, huruf O, kalau tadi huruf I dimulai huruf H itu tangan kanannya seperti ini, maka dia harus naik lagi tangan kanannya 45 derajat. Huruf O dimulai dengan seperti ini.
Nah, kalau tadi H seperti ini, I, maka huruf O seperti ini. Ini O, huruf O. Kita ulangi. Huruf P. Nah, huruf P kebalikan dari huruf J. Kalau J seperti ini tadi, tangan kanannya lurus, tangan kirinya ke kiri, maka huruf P seperti ini. Kita ulangi ya adik-adik ya. O, P, Q, R. Nah, ini huruf R. S. Jadi sampai S. Kita ulangi lagi. O, P, Q, R, S. Selanjutnya huruf T. Huruf T itu menaikkan 45 derajat, tangan kanan seperti ini dan tangan kirinya tegak lurus. T, U. Ulangi lagi ya. T, U. Huruf V atau V bagaimana? Huruf V atau V itu kebalikan dari K seperti ini tadi K. Maka untuk huruf V seperti ini. V, tangan kirinya ke bawah, tangan kanannya ke atas seperti ini. V, W, X. Jadi W, X, Y, Z. Kita ulangi adik-adik ya kalau belum paham. Huruf O, P, Q, R, S. Lalu kita pelajari huruf mulai dari huruf T. T, U, V kebalikan dari K, V atau V. W itu kebalikan dari O, W, X, Y, Z. Kita ulangi ya, mulai dari T, T, U, V, W, X, Y, Z. Seperti itu adik-adik. Gampang kan? Tinggal videonya kalian ulang-ulang lagi, pelajari lagi. Setelah ini kita akan mencoba belajar membaca sebuah kata ataupun bahkan nanti rangkaian kata yang menjadi kalimat, dan itu menjadi salah satu penilaian untuk kita semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Setelah ini akan ada penugasan untuk video dari Kak Yadi. Dadah, salam pramuka. Baik, terima kasih Kak Yadi yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan adik-adik memahami apa saja yang tadi sudah diberikan informasi atau dipraktekkan oleh Kak Yadi. Setelah ini kalian nanti bisa latihan soalnya ada di Telegram, kemudian mengerjakannya ada di Google Form. Jadi setelah ini kalian silahkan mengerjakan soal di Google Form dengan melihat pertanyaannya di Telegram. Baik adik-adik, terima kasih. Selamat sore, selamat mengerjakan, dan salam pramuka.